أدنى نور الأمة هذا بيت معهدنا نور الأمة هذا بيتنا والجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita terima ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada pemimpin kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadh-dhulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa ayat di surat Al-An'am yang harus kita perhatikan, karena jika kita tidak berhati-hati, maka ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, bacaan kita menjadi kurang sempurna. Kita mulai yang pertama, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-34. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum fisq. Sekali lagi. Dzalikum fisq. Perhatikan pada lafadz fisqun. Ketika kita wakaf pada lafadz ini, maka karena sebelum huruf yang terakhir telah bertanda sukun, maka cara wakafnya adalah dengan mensukun dua huruf terakhir. Karena kita mensukun dua huruf terakhir, maka di sini ada sedikit kesulitan, di mana ketika kita mensukun, kita harus menampakkan makhraj dan sifat dari huruf tersebut. Dan ketika kita wakaf dengan mensukun dua huruf terakhir, itu artinya kita juga harus menampakkan makhraj dan sifat dari kedua huruf terakhir tersebut. Pada lafadz fisqun, dua huruf terakhirnya adalah, yang pertama adalah huruf sin, yang kedua adalah huruf qaf. Huruf sin ini makhrajnya adalah ujung lidah kita menyentuh atau menempel gigi seri bawah. Dan sifatnya salah satu diantaranya adalah adanya suara berdesis atau yang diistilahkan dengan istilah sofir. Kemudian dari segi nafas mengalir, yaitu hamas, dan dari segi suara juga mengalir, yaitu rohwah. Kemudian yang terakhir adalah qaf. Qaf ini makhrajnya adalah berada di lidah paling belakang. Sekali lagi, lidah paling belakang. Kemudian di antara sifatnya qaf adalah dari segi nafas tertahan, yaitu jahar, dan dari segi suara syiddah, yaitu tertahan, suara tidak mengalir. Dan ada tambahan, yaitu tambahan bunyi berupa pantulan. Ketika kita wakaf pada lafadz fisqun, maka kita mensukun dua huruf terakhir, yaitu mensukun sin dan qaf. Karenanya kita tampakkan makhraj dan sifat dari kedua huruf tersebut. Perhatikan sekali lagi. Dzalikum fisq. Tidak boleh kita membaca demikian. Dzalikum fisq.
Untuk huruf qafnya tidak ditampakkan sifatnya. Kemudian ayat yang berikutnya yang juga harus kita perhatikan kali ini adalah ayat yang ke-94. Perhatikan baik-baik. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Perhatikan baik-baik pada lafaz naba'i. Di situ kita dapati setelah ba fathah kita dapati terdapat alif, kemudian setelahnya adalah hamzah. Lafaz naba'i kita baca pendek. Apa sebab? Karena alif setelah ba berharokat fathah bukanlah huruf mad, bukanlah alif huruf mad yang dibaca panjang, melainkan hanyalah huruf zaidah atau huruf tambahan saja. Karena statusnya hanyalah huruf tambahan, maka di sini alif tidak mempengaruhi cara membaca. Di beberapa mushaf Al-Quran, alif zaidah seperti ini di atasnya diberi tanda bulatan kecil yang lazim disebut dengan istilah sifir mustadir. Jadi intinya pada lafaz nabai tidak boleh dibaca panjang, misalkan nabai, demikian. Perhatikan sekali lagi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Karena nabai di situ alifnya bukan alif mad, melainkan hanya alif zaidah atau alif tambahan, makanya lafaz ini tidak termasuk contoh dari mad wajib muttasil, di mana bacaan mad wajib muttasil itu biasanya di atasnya diberi tanda berupa garis melengkung tebal. Di sini tidak diberi tanda itu. Apa sebab? Karena mad wajib muttasil itu definisinya adalah bertemunya huruf mad dengan hamzah di dalam satu lafaz. Sedangkan pada lafaz nabai sekali lagi alifnya bukanlah alif huruf mad. Kemudian yang selanjutnya kali ini pada ayat yang ke-121. Simak baik-baik. Wala takulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Perhatikan pada lafaz lafisqun, di sini kita baca lafisq. Di antara kesalahan yang sering terjadi, lafaz lafisqun ketika waqaf dibaca lafisq. Sama dengan yang ayat 34 tadi, di sini kita waqaf pada lafaz lafisqun, dua huruf terakhirnya disukun yaitu sin dan qaf, dan dua-duanya ditampakkan dengan jelas makhraj dan sifatnya. Perhatikan sekali lagi. Wala takulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Sahabat Salami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kali ini pada ayat yang ke-128. Simak baik-baik. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins. Perhatikan pada lafaz yang terakhir insi. Ketika kita waqaf sama dengan yang tadi, ini juga dengan mensukun dua huruf yang terakhir. Apa sebab? Karena sebelum huruf akhirnya sudah bertanda sukun. Bedanya adalah kali ini huruf terakhirnya adalah sin dan sebelumnya adalah nun sukun. Jadi apabila kita wakaf pada lafaz di mana sebelum huruf terakhirnya adalah nun sukun, maka harus diperhatikan hukum tajwidnya, apakah di situ ikhfa ataukah iqlab misalkan, ataukah idhar dan lain sebagainya. Pada lafaz insi di sini hukum bacanya adalah ikhfa hakiki, karenanya nun sukunnya kita samarkan. Selain itu, bersamaan dengan itu, sinnya yang berada di paling akhir juga kita tampakkan makhraj dan sifatnya.
Sehingga ketika waqaf bunyinya sekali lagi perhatikan minal ins. Jadi samarkan nun sukunnya dan setelah itu keluarkan bunyi desisnya dari sifat huruf sin. Simak sekali lagi. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins. Kemudian yang terakhir kali ini pada ayat yang ke-143. Simak baik-baik. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Perhatikan pada lafaz adzakaraini. Ini adalah contoh dari mad farq. Apa itu mad farq? Secara bahasa farq atau farkun artinya pembeda atau pemisah. Dalam istilah ilmu tajwid, mad farq adalah mad badal yang bertemu dengan huruf tasdid. Sekali lagi, mad badal yang bertemu dengan huruf tasdid. Kita ingat kembali, mad badal adalah mad yang terjadi ketika terdapat dua hamzah beriringan, di mana hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf mad. Jika hamzah pertamanya berharokat fathah, maka hamzah yang kedua diganti alif. Jika hamzah yang pertama berharokat kasroh, hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad yaitu ya. Jika huruf hamzah yang pertama berharokat dhammah, maka hamzah keduanya diganti dengan huruf mad yaitu wawu sukun. Pada lafaz adzakaraini ini adalah aslinya adalah mad badal. Namun cara bacanya dibedakan. Apa sebab? Yang pertama adalah karena bertemu dengan huruf tasdid. Kemudian yang kedua, bahwa dua hamzah di sini itu berbeda dengan hamzah yang ada pada mad badal, di mana pada mad farq ini hamzah yang pertamanya adalah hamzah istifham. Hamzah istifham itu adalah hamzah yang biasa digunakan dalam kalimat tanya. Karenanya untuk mad farq ini cara bacanya berbeda dengan mad badal, yaitu kita panjangkan hamzah yang pertama selama 3 alif atau 6 harokat, baru kemudian masuk ke huruf tasdidnya. Perhatikan sekali lagi. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Demikianlah tentang bacaan adzakaraini, di mana sekali lagi ini adalah mad farq. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini tentang beberapa ayat di surat Al-An'am yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan kita tidak keliru membacanya, atau setidaknya bacaan kita menjadi kurang sempurna karena kita kurang berhati-hati. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan dan tema-tema yang lain pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.